Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Oke, kembali lagi bersama album film yang siap menemani kalian, menghibur kalian dulur-dulurku di saat hati kalian sedang rapuh. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Nggak usah banding-bandingin hidup lur. Kuota aja beda loh tiap-tiap orang. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror thriller sci-fi yaitu The Signal tahun 2007, mengisahkan tentang penduduk di suatu kota yang tiba-tiba saling membunuh satu sama lain. Namun anehnya peristiwa itu berhubungan dengan sinyal TV dan telepon yang tiba-tiba menjadi kacau. Seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke request sana. Salam-salam Black Kewer dari dulurku Hakim Black ya. Cak, titip salam buat tetanggaku yang anaknya mirip sekali dengan mukaku. Halah, perasaanmu aja lur itu lur. Padahal lebih mirip sama bapakmu ya kan. Monggo skecaken. Di sebuah kota bernama Terminus, terdapat tayangan film horor di TV di mana seorang psikopat menyiksa 3 mbak-mbak dan membunuh salah satunya dengan sangat amat sadis. Setelah itu TV pun gemeresek dan seorang pria bernama Ben mematikan TV-nya. Namun Ben merasa bingung karena sebelumnya dia tidak merasa menyalakan TV. Saat itu Ben sedang berselengki dengan wanita yang sudah menikah yaitu Mia, dan Ben meminta Mia untuk meninggalkan suaminya bernama Louis. Mereka bisa pergi ke Terminal 13 lalu kabur dari kota Terminus dan nanti hidup berdua dengan bahagia. Namun Mia masih galau dan akan OTW pulang karena sudah terlalu malam. Sebelum pergi Mia sempat menelpon Louis dengan HP-nya maupun teleponnya Ben, tapi tidak tersambung dan lagi-lagi terdengar suara kresek-kresek seperti di TV tadi lur. Lalu Ben juga memberikan sebuah CD yang berisi playlist lagu pilihannya untuk Mia. Namun di parkiran Mia bertemu pria yang tubuhnya berdarah-darah serta satu orang lagi yang tiba-tiba datang menghampiri Mia ke mobil dengan tatapan sangat mengerikan. Dan inilah sinyal transmisi pertama berjudul Tergila-gila Dalam Cinta. My phone's out. Leaving. I have to go. Setibanya Mia di apartemen, terlihat ramai orang lalu lalang di koridor padahal sudah jam 1 dini hari lur. Setelah itu Mia mendengar suara teriakan orang dari kamar lain, juga Pak Sutri yang sedang bertengkar hebat di koridor. Lalu ketika sampai di unitnya, Mia pun bertemu dengan Louis beserta kedua temannya yaitu Rod dan satu lagi sebut saja Tukiman yang sedang main ke sana. Dan ternyata TV di apartemen juga gemeresek seperti di rumah Ben. Mia pun beralasan jika dia pulang larut malam karena pergi minum-minum dengan teman-teman ceweknya, dan Mia tidak bisa mengabarkan Louis karena HP-nya mati. Sedangkan telepon di bar juga tidak bisa digunakan. Louis pun memberitahu jika telepon di sana juga mati. Namun dia tidak begitu percaya dengan penjelasan Mia, apalagi parfumnya sangat tercium seakan-akan untuk menutupi bau yang lain, dan ada sedikit bekas darah di baju Mia yang sebenarnya adalah darah orang asir di parkiran tadi ya kan. Louis pun terlihat sangat menahan emosi karena dia menduga Mia telah berselengki. Namun setelah memperhatikan TV yang gemeresek, tiba-tiba Louis pun marah ke Tukiman karena hal yang gak penting lur. Bahkan sampai menghantam endasnya berkali-kali dengan tongkat baseball hingga tewas. Melihat insiden itu, Mia yang ketakutan pun langsung pergi keluar, dan betapa terkejutnya dia karena di depan pintu ada seonggok mayat. Juga terlihat seorang pria yang membunuh wanita tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bahkan Mia juga hampir dibunuh oleh tetangganya sendiri padahal mereka sudah kenal baik. Dan Go on, take a shower, Maya. What's the matter with you? You could hurt somebody. Killed my wife. Sit. Baby, okay? You're
Untungnya Mia berhasil selamat dan ketika melihat TV yang gemeresek di sana, Mia pun langsung mematikannya. Semalaman Mia sembunyi di unit tersebut sampai tidak terdengar suara teriakan lagi di luar. Mia juga tidak bisa menggunakan telepon di sana yang mungkin sedang terjadi gangguan sinyal secara masif. Setelah itu Mia pun balik ke unitnya untuk mengambil barang-barang dan Louis sudah dalam kondisi terikat yang sepertinya dilakukan oleh Rod. Mia pun akhirnya pergi meninggalkan Louis begitu saja dan saat berjalan di koridor melewati jasad-jasad yang bergelimpangan, tiba-tiba Mia ditarik oleh Rod ke ruang gudang. Mia pun diikat dengan lakban dan Rod bertanya apakah Mia masih waras dan apakah tadi malam dia juga membunuh seseorang. Namun karena Mia terlihat normal, Rod langsung meminta maaf dan melepas ikatannya. Lalu Rod menjelaskan apa saja yang dia lalui semalam, di mana Rod begitu takut melihat sikap Louis sampai mengikatnya di kursi. Dan Rod tidak paham mengapa banyak orang di sana saling membunuh. Rod juga terpaksa membunuh seseorang karena berani menyerangnya dan menyekap beberapa wong gendeng lainnya ke kamar-kamar. Setelah itu Rod menyalakan alarm kebakaran, berharap damkar, polisi atau siapapun lah di luar sana dapat menolong Rod. Lalu Rod pergi ke atap apartemen untuk memantau kondisi sekitar dan ngerinya semua orang di luar juga saling membunuh lur. Rod juga mengaku telah membunuh orang waras yang menuduh Rod gila dan menyerangnya. Serta semalam dia juga sudah mengikat 12 orang. Namun di pagi harinya mereka semua tewas kecuali Louis. I'm sorry. I couldn't trust it. No questions asked. Guy secured and I put in a safe place. First it's just murder. The crazy, coming in. It looks like go into my head. So I smash his face. I taped up 12 people last night. All of them had been killed by... Mendengar itu Mia pun meminta Rod untuk tetap tenang dan mereka harus segera pergi mencari bantuan dengan mobilnya Mia. Tapi baru aja keluar gedung, tiba-tiba Rod ditembak oleh seorang polwan. Namun untungnya Rod berhasil membunuhnya dan buru-buru masuk ke mobil Mia. Sebenarnya tadi Mia hampir meninggalkan Rod begitu melihat caranya membunuh si polwan yang sangat mengerikan. Lalu setelah mereka berdua pergi, terlihat Ben yang terseok-seok diserang seseorang dari dalam apartemen. Sementara itu di mobil, Rod terlihat sangat panik dengan luka tembaknya dan juga mulai emosi ke Mia karena berniat meninggalkannya. Namun ketika Rod menyalakan radio yang juga gemeresek, Rod pun terlihat semakin tidak terkendali hingga memukul Mia berkali-kali. Dan inilah yang terjadi lur. Rod, turn the fucking radio on. You think I wanted to kill those people? Don't leave. Crazy, Rod. Call those other people. Mia pun meninggalkan Rod begitu saja dan dia sempat dihampiri oleh pria bernama Clark yang menawarkan tempat aman di rumahnya. Akan tetapi Mia menolak dan mengatakan jika dia ingin meninggalkan terminus dengan pergi ke Terminal 13 untuk bertemu seseorang yang pastinya adalah Ben, ya kan? Sekarang kita masuk ke transmisi kedua berjudul Sang Monster Pencemburu. Ternyata Ben diserang oleh Louis yang berhasil lolos dari ikatannya dan Ben pun dimasukkan ke mobil petugas pembasmi hama. Di lain tempat seorang wanita bernama Anna telah membunuh suaminya, sebut saja Pak Ijo. Tak lama kemudian Clark pun datang untuk mengambil beberapa barang yang dipinjam Pak Ijo dan dia sangat terkejut melihat kondisinya yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Anna pun menceritakan bagaimana dia membunuh suaminya ketika mereka sedang mempersiapkan pesta malam tahun baru di rumah. Saat itu Anna sempat melihat Clark yang berusaha menyelamatkan Rod keluar dari mobil. Akan tetapi Pak Ijo yang melihat TV gemeresek cukup lama tiba-tiba mencekik Anna dengan sangat keras dan Anna pun terpaksa menusukkan alat peniup balon ke leher Pak Ijo hingga koit. I'm gonna need that hatchet you borrowed. He's dead. Yeah, Oh my god. I know. He's kind of gross now. Di lain sisi Clark juga menceritakan bahwa dia telah membunuh Rod karena saat dibawa ke kamarnya untuk diobati lukanya, Rod tiba-tiba mengayunkan sekop dan Clark pun berusaha mempertahankan diri sampai akhirnya tanpa sengaja Clark memenggal endas Rod.
Setelah itu Clark buru-buru mematikan TV dan menjelaskan teorinya bahwa terdapat kerusakan elektromagnetik di sinyal frekuensi tertentu yang dapat mengacaukan pikiran manusia hingga menjadi gila. Dengan kata lain, gemersek di TV, radio, dan juga telepon akan mempengaruhi otak manusia untuk saling bunuh. Namun Rod masih bisa mengendalikan diri meski akhirnya dia menjadi gila setelah kembali mendengar gemersek di radio, ya kan? Semakin sering dan semakin lama manusia mendengar gemersek itu, maka akan semakin gila mereka, Lur. Tak lama kemudian ngerinya Anna dan Clark melihat pria yang terbakar di luar. Lalu tiba-tiba terdengar bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah Louis yang mengaku sebagai petugas pembasmi hama dan telah diorder jasanya oleh Pak Ijo. Lalu ketika dipersilakan masuk, Louis pun langsung memeluk Anna karena dia kira adalah Mia. Ya, Louis pun baru sadar jika dia sudah gila karena terpengaruh layar gemersek dari TV. Dan dia bisa sampai ke rumah Anna karena menemukan mobil Mia yang kecelakaan di luar. Setelah itu Louis melihat mayat Pak Ijo. Lalu Clark juga menunjukkan mayat Rod di ruangan lain. Dan Louis pun memperlihatkan Ben yang dia ikat di mobilnya. There's a bad sector, which is causing a rift in logical thinking. We're fine. Thank God it's you. Maya, I'm sorry. Who's Maya? It was self-defense. You had it coming. He looks dead. Who did this? I did too. You killed him? You just don't know who to trust right. Louis pun menceritakan bagaimana cara dia menangkap Ben, di mana saat Louis masih terikat di unit apartemennya, Ben tiba-tiba datang mencari Mia. Louis pun akhirnya dilepaskan dari ikatan itu karena sudah berjanji akan memberi tai di mana Mia. Namun saat ada kesempatan, Louis pun langsung menghantam Ben karena dia yakin istrinya pasti berselengki dengan Ben yang rela-rela datang ke sana di saat kota sedang kacau. Maya? The TV must have... That's what happened to Ken. Party guests. Mereka bertiga pun minum bandrek anget sejenak dan tak lama kemudian datanglah ponakan Anna yang meminta tolong panggil saja Painem, Lur. Akan tetapi Louis yang melihat Painem sontak langsung membunuhnya dengan menghantamnya berkali-kali menggunakan tabung pestisida yang dia bawa. Dan melihat itu Anna pun sangat histeris. Ironisnya Louis hanya berhalusinasi karena ternyata Painem membawa kunci bukan pisau. Setelah itu datanglah tetangga Clark yang juga sohibnya bernama Jim. Dan dengan polosnya ingin merayakan tahun baru di rumah Anna. Lagi-lagi Louis berniat membunuhnya karena dia tidak mempercayai siapapun yang datang ke sana. Clark pun menuduh Louis sudah gila seperti orang-orang lain. Namun Louis menyangkal karena jika dia gila, maka seharusnya Clark dan Anna sudah dibunuh dari tadi. Setelah memindahkan jasad Painem agar tidak terlihat, Jim pun diperbolehkan masuk. Tololnya Jim sama sekali tidak sadar, Lur, jika sedang terjadi kekacauan di mana-mana dan dia memang hanya ingin berpesta di rumah Anna. Oh, I'm early. Early? The shindig. The fiesta? Lewis and Clark. Where's Sacagawea? Says Lewis on your shirt. That's funny. Place looks good. Sementara itu di kamar, Anna berhalusinasi sedang berdansa dengan Paijo. Dan Clark yang melihatnya pun tiba-tiba diajak Anna berdansa seakan-akan dia adalah Paijo. Sedangkan di ruang tengah, Louis juga berhalusinasi melihat Jim yang berubah menjadi Ben dan berusaha menyulut emosinya dengan mengatakan jika dia akan merebut Mia dari Louis. Tanpa basa-basi, Louis pun langsung menendang Jim berkali-kali hingga dia tewas. I'm going to get to her. I'm going to get to her. There's nothing you can do about it. She's fine. She didn't leave me. Leave us alone. We don't want you here. I'm to have an intimate moment with my husband. Setelah itu Louis pergi ke kamar dan melihat Clark yang sedang berciuman dengan Mia, padahal dia adalah Anna, ya kan? Beberapa saat kemudian Louis akhirnya sadar jika Mia memang tidak ada di sana. Lalu Clark juga memberitahu Anna bahwa Paijo sudah tewas. Akan tetapi Louis tiba-tiba menyiksa Clark dan Anna yang dituduh telah menculik istrinya karena mobil Mia ada di luar. Kedua tangan Clark pun ditusuk dengan pisau ke kursi, sedangkan Anna dibunuh dengan pestisida. Where is Maya? Where is my wife?
Tell me where you're hiding her, and then I'll know where she is. Selanjutnya, Louis memaksa Clark menonton TV gemeresek karena menurutnya tayangan dan suara itulah yang membuat Louis menjadi lebih berani untuk mendapatkan keinginannya, yaitu bersama lagi dengan sang istri Mia. Setelah terhipnotis, Clark pun mengatakan jika dia akan membunuh siapapun yang berani mengganggu kebahagiaannya. Lalu Clark memberitahu bahwa Mia sempat mengatakan ingin pergi ke Terminal 13 untuk meninggalkan Terminus. Namun tiba-tiba Ben yang berhasil melepas ikatannya datang menghantam Louis hingga pingsan. Lalu film pun berlanjut ke bagian terakhir atau transmisi ketiga yang berjudul melarikan diri dari Terminus. Telling me what I should do. I want my wife. And I want my... She said she was going to Terminus. Easy that was? You had to kill those people. That's right. They were keeping you from happiness. Scene pun flashback ketika Ben baru membebaskan Louis dan sempat melihat Mia di luar yang akan kabur naik mobil. Akan tetapi Louis menghantam Ben dengan tongkat baseball dan saat Ben keluar dari gedung, Mia pun sudah pergi bersama Rod. Setelah itu Louis terus menghantam Ben hingga pingsan dan langsung menyekapnya. Balik ke waktu sekarang ketika Louis dipukul hingga pingsan, tapi Ben tidak membunuhnya meski dia sangat menginginkan Louis mati. Setelah itu Ben pun mematikan TV dan melepaskan pisau di kedua tangan Clark, lalu bertanya kemanakah Mia pergi. Namun tak lama kemudian Louis kembali sadar dan akan memburu mereka berdua. Lalu yang terjadi? Mereka pun bersembunyi di rumah Clark dan Ben kembali bertanya kemanakah Mia pergi. Akan tetapi Clark yang pikirannya sudah terganggu sudah mulai gendeng, malah mengatakan jika mayat Rod yang endasnya coplok pasti mengetahui keberadaan Mia. Setelah itu Clark pun menyetrum kepala Rod dengan listrik untuk membangkitkan saraf-saraf di otaknya agar bisa bicara dan beneran bisa hidup dong. Akan tetapi Rod akan memberitahu kemana Mia pergi jika diberi seonggok rokok Samsu. Setelah nyebat beberapa kali, Rod akhirnya mengatakan jika Mia pergi ke Terminal 13 untuk bertemu dengan Ben. Tapi setelah itu Ben pun menyadarkan Clark yang ternyata berhalusinasi sedang ngobrol dengan endasnya Rod. Sementara itu di luar, Louis akan mendobrak pintu dan... Got smoke? I don't smoke. You wanna know about the girl? She told you she went to Terminal 13. You're aware you're having a decapitated head. Louis pun akhirnya kabur, sedangkan Ben pergi bersama Clark menuju Terminal 13. Namun sayang bensin mobil habis lur, dan mereka harus jalan kaki menuju terminal dengan melewati kota yang sangat sepi bagaikan kota mati. Untungnya mereka berdua tidak diserang siapapun, dan sesampainya di dekat Terminal 13, Ben akhirnya bertemu dengan Mia. Tapi ternyata Ben hanya berhalusinasi dan mereka pun lanjut berjalan ke Terminal 13 dan akhirnya Ben benar-benar bertemu Mia, namun dalam kondisi duduk di kursi roda dengan kedua tangannya terikat sambil bengong karena terhipnotis TV gemersek. Lalu saat Clark mau beli air putih ke vending mesin, tiba-tiba Louis pun datang mencekik Clark juga akan membunuh Ben, sedangkan Mia hanya terdiam melihat mereka. Here you go. It looks just like she did in our wedding video. I love it. Not now, Mike. I need you to be quiet. You have to trust me. Really? With my wife. Mouth shut and watch TV. Louis pun ngomel-ngomel sendiri di depan Mia dan bertanya mengapa Mia berani menyembunyikan sesuatu darinya. Di lain sisi, Ben sadar bahwa sinyal TV telah mengacaukan pikirannya yang akan lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitar, seperti Louis yang parno tongkat baseball mengenai istrinya, dan Louis pun membunuh Tukiman, juga Anna yang sangat merindukan suaminya, sampai mengira jika Clark adalah Pak Ijo. Maka dari itu Ben berusaha
berusaha mengacaukan pikiran Louis dengan menukar peran mereka berdua, yaitu Ben sebenarnya adalah Louis, sedangkan Louis adalah Ben, Lur. Perlahan-lahan Louis pun semakin percaya jika dia adalah Ben, namun perasaannya kepada Mia tidak pernah berubah. Louis pun mulai geram dan frustasi karena menganggap dirinya hanyalah selingkuhan Mia dan tidak akan bisa mendapatkannya. Sampai akhirnya It's not your wife, that's my wife. Honey, this man tried to hurt you? Look at me. I'm Louis. Now, who are you? Say your name! Wait a minute. You're him who actually thinks she loves you. Ben akhirnya berhasil menyelamatkan Mia, sedangkan Clark juga masih hidup dan berpisah dengan mereka berdua. Kesadaran Mia juga berangsur-angsur membaik dan dia pun melanjutkan perjalanannya bersama Ben. Lalu mereka pun hidup bahagia. Namun tiba-tiba scene kembali ke Mia, Lur, yang sedang terikat di kursi roda dan masih terhipnotis TV. Lalu dia pun mulai menangis setelah Ben memasangkan headsetnya yang masih menyetel lagu agar dia bisa lebih tenang. Itu artinya, Lur, kehidupan bahagia yang tadi hanya ada di pikiran Mia yang masih terhipnotis. Dan sekarang Mia pun mulai tersadar ketika Ben memasangkan headset musik untuk memblokir suara sinyal dari TV gemersek. Buyar, jadi pesan moral dari film ini adalah jangan kebanyakan scrolling HP. Memang nggak ada sinyal atau suara gemeresek yang bikin Anda gendeng, nggak ada, Lur. Tapi tanpa sadar, konten-konten receh yang terlalu banyak dikonsumsi juga akan merusak otak kalian. Assalamualaikum.